Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Oke, di level 8 kali ini kita akan belajar di subbab yang kedua. Hari ini adalah pertemuan kedua. Nah, hari ini kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Bu Ima akan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian siapkan buku catatan kalian ya. Oke, dimulai. Silahkan disimak. Oke, PPKN pertemuan kedua. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, itu maksudnya apa ya kira-kira? Sifat dan ciri-ciri Pancasila. Yang pertama adalah sistemnya runtut atau tidak boleh ditukar urutannya. Yang kedua, kesatuan yang organis atau tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi yang sistematis itu atau runtut itu, jadi Pancasila itu tidak boleh ditukar-tukar. Misalnya sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak bisa yang ketuhanan yang Maha Esa dipindahkan ke sila kedua, ketiga, atau bahkan keempat, itu tidak bisa. Jadi harus urut, karena memang dari sila 1 sampai dengan sila kelima itu ada keterkaitannya, jadi tidak boleh diacak atau diubah-ubah begitu. Nah, yang kedua adalah kesatuan yang organis. Nah, di sini maksudnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka tidak bisa Pancasila ketika tanpa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu tidak bisa. Karena memang Pancasila itu adalah satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan. Begitu ya. Nah, jadi Bu Ima di sini menggambarkan Pancasila itu seperti bentuk piramid. Nah, piramid. Jadi dari bawah itu kerucut ke atas itu ya. Jadi yang paling tinggi atau yang paling di kerucutnya, yang paling tinggi di pucuknya itu adalah sila pertama. Nah, kenapa Bu dasarannya atau paling dasar itu kok sila kelima? Padahal kan sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan sering muncul di benak kalian. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan Bu Ima jelaskan soal ini ya. Nah, jadi di sini berbentuk piramid. Jadi sila pertama itu yang paling atas karena ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua kegiatan itu adalah tujuannya adalah Tuhan. Semua kegiatan yang ada di negara adalah tujuan utamanya adalah Tuhan. Begitu. Jadi tidak kok yang sila ke-5 itu yang paling atas gitu ya. Paham? Kemudian selanjutnya Pancasilanya itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah penjabarannya dari piramid tadi. Jadi yang tetap yang paling atas adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena semua kegiatan itu diilhami atau tujuannya adalah Tuhan, seperti itu ya. Nah, ini kemudian ada Pancasila sebagai mengakui negara Indonesia yang pluralistik. Nah, ini adalah contoh gambar di mana kerukunan antar beragama. Ini ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, itu kita saling menghargai. Jadi Pancasila di sini mengakui adanya keberagaman
agama yang ada di Indonesia. Kalian tentu sudah tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Nah, itu misalnya ada Islam, Kristen, kemudian Konghucu, ada Hindu, ada Buddha, ada apa lagi? Oh iya. Nah, selanjutnya kita akan bertentang. Nah, Pancasila menjamin kehidupan yang pluralistik. Kalau yang tadi itu mengakui, berarti memang kita bisa menghargai beraneka ragam agama yang ada. Nah, yang kedua adalah menjamin kehidupannya. Misalnya ini ada satu gambar di sini ada dapur umum ini membantu korban-korban bencana atau misalnya korban kebakaran atau korban banjir, korban tanah longsor. Nah, di sini meskipun ini berbeda, saya yakin di gambar ini tidak semuanya sebenarnya gambar ini menunjukkan bahwa ini loh sebenarnya bangsa Indonesia itu saling membantu menjamin keberlangsungan kehidupan negara begitu. Yang ketiga, Pancasila menjamin keutuhan NKRI. Nah, di sini Pancasila itu secara tidak langsung itu sangat menjamin karena apapun kegiatan di negara Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila seperti itu. Ada Pancasila menjamin demokrasi. Ini ada pemilihan Presiden Republik Indonesia. Jadi ada salah satu bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau kalian sudah berumur 17 tahun, nanti kalian akan memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, terus kemudian gubernur, bupati, wali kota itu bisa. Nah, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, di sini bangsa Indonesia punya banyak sekali terobosan-terobosan misalnya untuk menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Itu di bidang kesehatan, di bidang transportasi, di bidang yang lain juga. Misalkan di bidang kesehatan itu ada BPJS, kemudian ada perbaikan jalan itu termasuk juga mensejahterakan, kemudian ada bantuan-bantuan sosial, itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pada pertemuan kali ini sudah selesai. Tugasnya akan Bu Ima lampirkan di Google Classroom. Untuk tugasnya, Bu Ima mohon sangat sekali ketika kalian mengumpulkan tugas, silahkan sertakan nama dan kelasnya. Kemudian yang terakhir, belajarlah untuk tepat waktu untuk mengumpulkan tugasnya. Ketika itu pembelajaran hari Senin, berarti maksimal tugasnya dikumpulkan pada pukul 00.00. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.